Bu, saya mau ikut Tuhan. Mohon arahannya. Demikian permintaan yang pernah saya terima sebagai pendeta. Saudara meresponi permohonan semacam ini sebagai pendeta dengan basis pelayanan jemaat. Saya pun biasanya akan mengarahkan orang itu untuk mengikuti prosedur yang dimiliki GKI, yaitu datang ke kantor tata usaha, minta dan isi formulir permohonan keikutsertaan katekisasi dengan menyertakan data-data pendukung, dan kemudian mengikuti kelas katekisasi dengan sungguh. Lah, kok nggak langsung dibaptis? Kan orang tadi bilang mau ikut Tuhan. Iya, benar. Orang tadi menyampaikan keinginan hatinya untuk ikut Tuhan. Akan tetapi, ketika ikut Tuhan, kita juga tahu tidak hanya cukup menerima baptisan, akan tetapi kemudian kita dituntut untuk menyatakan iman percaya dalam praktek hidup, sehingga sangat perlu bagi orang tadi diperlengkapi agar kehidupan iman percayanya bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itulah, maka setiap orang yang menyatakan dirinya mau ikut Tuhan didorong untuk ikut dalam komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja. Karena gereja telah Tuhan hadirkan di dunia untuk menjalankan misi Allah di dunia. Lalu pertanyaannya, apa katekisasi itu? Dalam tata laksana milik GKI tahun 2023, Bab 9 menyebutkan di pasal 29, poin pertama bahwa katekisasi adalah pendidikan iman dan ajaran tentang pokok-pokok iman Kristen untuk mempersiapkan katekisan menjadi anggota sidi yang memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupan secara utuh. Artinya, setelah seseorang diperlengkapi dengan pendidikan iman dan ajaran, maka orang tersebut siap menjadi anggota gereja secara penuh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan panggilannya dalam kehidupan. Poin kedua, pasal 29 menyatakan katekisasi itu dilaksanakan oleh majelis jemaat dan dilayankan oleh pendeta atau orang yang ditunjuk majelis jemaat. Mungkin saudara bertanya, berapa lama katekisasi dilaksanakan di GKI? Tata laksana GKI pasal 29 poin 3 menyebutkan bahwa katekisasi berlangsung selama 9 sampai 12 bulan yang diselenggarakan setiap minggu. Artinya ada 39 kali pertemuan sampai 52 kali pertemuan. Seseorang itu dipersiapkan, diberikan kesempatan untuk mendalami dengan sungguh tentang ajaran gereja, baik secara teologi maupun ajaran gereja yang terwujud dalam tindakan sosial yang dipegangi oleh GKI. Jelas saudara, proses katekisasi itu dipersiapkan semata-mata guna memperlengkapi anggota jemaat agar memiliki pemahaman yang tepat sehingga bisa melakukan perannya sebagai kawan sekerja Allah, mewujud nyatakan misi Allah di dunia. Mungkin saudara berpikir, 39 sampai 52 kali, apakah diperlakukan untuk semua orang? Terus bagaimana kalau ada situasi khusus? Seperti ada yang mau ikut kelas katekisasi tapi sudah lanjut usia hingga berkendala ikut dalam reguler. Atau dalam keadaan sakit, serta situasi-situasi khusus. Bagaimana itu semua? Menjawab pertanyaan semacam ini, gereja sudah memikirkan keberadaan kasus-kasus khusus di mana calon katekisan tidak dapat mengikuti kelas katekisasi secara normal, baik itu dalam waktu dan kurikulum yang sudah ditentukan. Pada situasi semacam ini, tata gereja memberikan ruang di mana majelis jemaat dapat menentukan lama penyelenggaraan bahkan menyesuaikan bahan katekisasi. Hal itu dipertegas dengan adanya poin dalam pasal 25 perihal baptisan khusus bagi yang berkebutuhan khusus, di mana prosedur penyiapan dan penyelenggaraannya diserahkan kepada majelis jemaat.
Jadi dalam poin-poin ini dapat kita lihat adanya keterbukaan gereja menanggapi situasi khusus sehingga dapat diberlakukan kebijaksanaan yang didasarkan oleh kasih, diberlakukan sedemikian rupa tetap dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan saudara, jika ada permohonan untuk perpindahan jemaat dari gereja tidak seajaran, maka ia harus diperlengkapi dengan penjelasan tentang pokok-pokok ajaran yang berbeda itu dan pengenalannya dengan GKI. Maka proses atestasi masuk dari gereja tidak seajaran, katekisasi berlakukan secara khusus, di mana baik materi dan panjangnya waktu pelaksanaan itu ditentukan. Intinya, katekisasi disesuaikan dengan siapa yang dilayani. Sebagai muara dari katekisasi adalah percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh majelis jemaat guna mengetahui sejauh mana pemahaman dan penghayatan iman orang yang telah ikut katekisasi tadi, sehingga kemudian dapat ditetapkan layak atau tidak oleh majelis jemaat untuk dilayankan baptisannya. Ada satu hal yang khusus saudara yang diberlakukan di GKI Gunung Sahari, yaitu kehadiran para pendamping rohani selama katekisasi berlangsung. Para pendamping ini bergabung dalam kelompok kerja sahabat anggota baru atau yang dikenal dengan Kelker SAB. Kehadiran para pendamping rohani ini tidak hanya untuk membantu proses katekisasi itu dapat berjalan dengan baik, akan tetapi juga bagi setiap anggota baru yang menjadi bagian dari jemaat GKI, dari GKI Gunung Sahari itu memiliki kesempatan untuk mengenal komunitas gereja, bahkan diberikan kesempatan untuk para anggota baru itu ikut serta dalam melayani Tuhan. Karena itu saudara, banyak hal yang telah dipersiapkan gereja. Jadi jika Anda atau anak Anda belum katekisasi, ayo mendaftarkan diri ke kantor tata usaha gereja supaya bisa ikut serta dalam kelas katekisasi. Akan tetapi jika ada pada saat ini yang sudah menjalankan kelas katekisasi, maka pesan saya jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk memperdalam ajaran gereja dengan sungguh, sebab mengandalkan dalam kebaktian minggu rasanya makanan rohani kita akan terasa kurang. Dan bagi saudara yang sudah dibaptis atau sudah mengaku percaya, maka jangan pernah melupakan apa yang sudah diajarkan untuk dapat dipraktekkan, sehingga kemudian kehidupan kita ini nyata dapat dipakai Tuhan memuliakan namanya. Kiranya dengan demikian Tuhan Yesus memakai kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.